warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kandila. Di video kali ini kakak akan membahas tentang materi-materi apa aja yang bakalan sering keluar di TKA di SNMPTN Barat 2021. Nah, semoga video ini membantu kamu ya dalam persiapannya menuju ujian yang masih bingung mulai belajar dari mana, materi apa, dan lain sebagainya. So, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke adik-adik, di akhir video aku mau infoin informasi yang sangat penting. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan informasinya dan tonton sampai akhir ya. Oke adik, pertama sekali kakak akan membahas tentang matematika dulu, 15 soal. Nah ini kakak punya soalnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ya. Terus ada yang nanya di DM Instagram, Kak 2019 ada nggak sama 2020? Oke, kakak jelasin dulu, 2020 itu tidak ada ujian TKA yang kayak saintek ataupun sosum, itu hanya TPS waktu itu saat corona masih gencar-gencarnya ya. Jadi itu tidak ada TKA. Terus tahun 2019 itu tidak ketemu soalnya, tapi nggak beda jauh sama tahun 2017 sama tahun 2018 ya, berdasarkan yang pernah tes di tahun 2019. Oke, kita bahas yang pertama untuk matematika. Nah, di tahun 2017 kakak sengaja bikin penomoran itu berdasarkan soalnya ya, jadi adik-adik gampang kalau melihat soalnya. Yang pertama itu adalah sistem persamaan, yang kedua suku bunga majemuk, yang ketiga pertidaksamaan mutlak, yang keempat adalah vektor, kelima trigonometri, asintot, suku banyak, lingkaran, dan sampai yang nomor 15 tuh peluang. Jadi yang banyak di sini materinya tuh peluang, limit ya, peluang, limit, asintot gitu, serta suku banyak maupun suku bunga majemuk. Dan kalau kita lihat di 2018 itu soal nomor 1 itu tentang nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri ya kan. Terus ada transformasi, bangun ruang, limit, deret geometri, integral, peluang, lingkaran, suku banyak, garis singgung, kurva, integral, deret aritmatika, pertidaksamaan trigonometri, pertidaksamaan dan persamaan lingkaran. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan 2017 sama 2018 tuh peluang tetap ada ya kan? Terus ada apa lagi? Ada limit juga ya kan? Terus ada apa lagi? Ada integral juga ya. Bisa kalian lihat di sini. Pokoknya inilah bagian-bagian materinya. Fisika, yang pejuang fisika, kalau kalian misal nggak mampu mengerjakan soal-soal matematika dalam 1 minggu lagi, kalian fokus aja ke materi yang paling kalian kuasai dan paling kalian sukai. Kenapa? Karena itu lebih membantu kalian untuk mendapatkan skor yang banyak daripada kalian buru-buru mempelajari materi yang belum kalian kuasai kali. Berarti itu kan mulainya dari nol banget. Itu bakalan rugi takutnya nanti ya. Nah, coba kita lihat soal nomor 16 ya. Nah, ini fisika 2017, ini lanjutan yang tadi ya. Ada gerak vertikal ke atas, hukum Newton, impuls, elastisitas, hukum Bernoulli, asas Black, mesin Taylor, gelombang stasioner, hukum Lenz, rangkaian relasi, radiasi, relativitas, medan listrik, usaha dan energi, serta interferensi cahaya. Oke? Nah, itu dia. Itu ada kinematika, hukum Newton, elastisitas, hukum Archimedes, asas Black, mesin Taylor dan daya listrik, teori kinetika gas, besaran pada gelombang, ada hukum Ohm juga, listrik dinamis, medan magnet, reaksi inti, gelombang cahaya, hukum Gauss, bola konduktor, gravitasi, dan efek Doppler. Dah, bisa diadik lihat ya. Di sini tuh yang keluar materinya apa di sini yang mirip. Di sini yang mirip tuh elastisitas ya adik, bisa diadik lihat juga di sini. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Untuk kimia, nah kimia. Jadi kalian mau mencari pembahasan kimianya itu udah ada di YouTube kakak ya.
silahkan kalian cek aja playlist di YouTube-nya, itu judulnya soal SMNPTN Barat. Nah, ini juga ada soal-soal tahun kemarin yang bagian TPS atau disebut dengan TKPA, karena tes kemarin itu namanya TKPA. Jadi kalau kalian nggak tahu TKPA itu apa, itu mirip juga dengan TPS. Silahkan cek ya. Nah, yang nomor 31 ini dia membahas tentang konfigurasi elektron subkulit ya. Terus bentuk molekul, stoikiometri, gas ideal, kalorimeter, waktu paro, kesetimbangan, sifat koligatif, larutan penyangga, sekali kelarutan, reaksi senyawa karbon, penyataan reaksi redoks, reaksi elektrolisis, serta isomer amina. Jadi kalau untuk materi kimianya itu paling banyak di stoikiometri ya, perhitungan kimianya. Jadi kalian harus dudukin konsepnya dulu. Jadi ada yang bertanya kemarin dia masuk ke kedokteran, aku mau fokusin kimia aja sama biologi. Ya udah nggak apa-apa. Untuk materi kimia tuh nggak beda jauh sama tiap tahunnya. Tuh setiap judul materi kimia tuh pasti ada satu soal yang bakalan keluar. Oke ya. Dan kita lihat 2018. Ini materinya tentang senyawa karbon, ya kan? Nah di sini senyawa karbon juga ada di nomor 42. Terus bentuk molekul juga ada di nomor 32. Itu tapi bedanya ini berdasarkan teori hibridisasi. Sedangkan ini teori FSEPR ya. Terus stoikiometri juga ada nih. Coba perhatikannya, ada kan di sininya. Terus reaksi pembatas juga stoikiometri juga namanya. Lalu 35 persamaan gas ideal juga materi stoikiometri juga, tapi bagian gas idealnya ya, dua gas yang berbeda. Terus termokimia. Nah, termokimia ada nggak di sini? Ternyata termokimia nggak ada di sini ya. Di tahun 2017 nggak dikeluarkan. Terus penyataan reaksi juga ada di sini nomor 43. Reaksi elektrolisis juga ada di 2017. Laju reaksi ada nggak di 2000 ini ya. Nah di sini nggak ada laju reaksi ya, nggak ada laju reaksi. Terus kesetimbangan kimia juga tetap ada ya di sini. Sifat koligatif juga ada nggak? Sifat koligatif ada ya. Terus hidrolisis garam di sini ada nggak? Di sini hidrolisis garam nggak ada. Terus asam basa di sini juga nggak ada ya, nggak ada. Terus senyawa aktif juga di sini nggak ada. Sifat kepredikan unsur di sini juga nggak ada. Jadi beberapa ada dan beberapa tidak ada. Ya diacak bedanya 20%-an gitu lah. Next kita masuk ke biologi, pecinta biologi. Ini kalian bahas aja soalnya langsung ya. Setidaknya membahas soal, setidaknya kalian tahu nih berdasarkan optionnya kegunaan masing-masing. Jadi nggak perlu kalian membaca buku setebal apapun, apalagi biologi ya. Cukup kalian bahas soal dan cari jawabannya. Soal nomor 46 itu tentang virus, ekosistem, sistematika hewan, sama sistematika tumbuhan, metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, substansi genetika, biosistematika, metabolisme, ekosistem, sistem reproduksi, metabolisme lagi, bioteknologi dan bioteknologi. Wow. Jadi di sini tuh banyak di metabolisme, ya kan? Terus ada bioteknologi, sistematika hewan baik itu tumbuhan, ya kan? Nah, itu bagian materi yang paling banyak. Kita bandingkan tahun 2018 ya, Adik. Nah, ekosistem di sini juga ada ekosistem, metabolisme juga ada, sistematika hewan di sini juga ada, jaringan hewan dan tumbuhan ada nggak di sini tadi ya? Nggak ada ya. Terus metabolisme juga ada, pertumbuhan dan perkembangan apalagi ada di sini ya, nomor 52 nih ya. Pembelahan sel di sini nggak ada. Terus evolusi ada nggak di sini ya? Evolusi nggak ada ya. Metabolisme ada lagi, ekosistem, sistem peredaran darah, metabolisme lagi, substansi genetika juga ada di sini. Yang ini. Terus terakhir bioteknologi. Jadi dapat kita simpulkan materi yang paling banyak itu bioteknologi, substansi genetika, metabolisme, ya pertumbuhan dan perkembangan, ekosistem, jaringan dan lain sebagainya. Oke, jadi kimia sama biologi itu nggak jauh beda di tiap tahunnya. Jadi kalian kalau mepet kali waktunya bisa dipelajari dari soal-soal sini saja. Oke, bagi adik-adik yang mau soal dan pembahasan bisa cek di deskripsi box kakak ya, di situ ada kalau kalian mau pembahasan Mafikibi-nya, terus soal-soalnya juga ada dengan berbayar. So sekian dulu informasi dari aku. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maksimalkan waktu yang tersedia ya.